Special of Shuffle. Ready, set, and action. Camera speed. Sound production, take one. Halo, welcome back to SOS yang pastinya di weekend teman-teman Safelita nih bakal ditemenin nih sama podcast yang pastinya akan memberikan insight dan informasi yang tentunya sangat informatif dan seru banget. Pastinya karena di setiap episode ada narasumber yang tentunya sangat menarik. Oke, Sobat Safelita, kira-kira di sini pernah nggak sih yang ngalamin rasanya suntuk banget gitu ya di era perkuliahan ini, biasanya pernah ngerasa bosen terus kayaknya pengen banget punya hobi yang bisa jadi hiburan gitu misalnya ya. Nah, di episode kali ini nih kita bakalan ngundang narasumber yang berkaitan juga nih dengan hobi. Oke, tanpa berlama-lama kita di sini udah ada Kak Nida nih. Halo Kak Nida, bisa perkenalan dulu dong? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Anida Rizkiana, biasa dipanggil Nida. Aku saat ini adalah mahasiswa semester 9 dari Prodi Matematika. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Nida. Dan TMI banget nih di Kak Nida ini termasuk MPO dari Safel ini 2022. Wah. Nah, yang aku tahu nih tentang Mbak Nida, kalau Mbak Nida ini tuh hobinya ngegambar, bener kan? Bener. Oke. Nah, aku pengen penasaran nih karena yang aku lihat tuh gambar-gambar Mbak Nida tuh bagus banget ya, apalagi Mbak Nida tuh kalau di Instagram itu tuh suka upload ilustrator gitu ya. Ilustrasi kayak gitu ya. Nah, kan hobi Kak Nida ini berkaitan dengan art gitu ya. Nah, gimana sih Kak Nida ini nemuin kayak mulai tertarik nih dengan seni kayak gitu? Mungkin ada dari kecil gitu suka menggambar atau kayak gimana? Mungkin boleh diceritain? Oke. Kalau aku tertarik dari seni sendiri itu sebenarnya kalau bentuk seni kan luas ya, nggak cuma di gambar saja, tapi seni juga ada bentuk musik atau mungkin ya bentuk-bentuk lainnya gitu. Dan emang aku sudah mencintai juga, seperti sudah mengonsumsi berbagai macam bentuk seni gitu dari kecil. Tapi yang mungkin yang paling berpengaruh ya lagu dan musik itu. Nah, terus sebenarnya awal mula aku mulai cemplung ke dunia menggambar itu pas SMP. Jadi hobi ini nggak benar-benar muncul dari aku kecil gitu kayak yang orang-orang suka nyanyi dari umur 3 tahun gitu, enggak. Jadi ini tuh baru muncul pas aku SMP. Jadi ceritanya tuh ada salah satu teman aku yang gambar manga atau anime gitu. Dan itu hasilnya bagus banget. Di situ aku kayak terinspirasi, wah aku pengen nyoba bikin gambar sekeren itu juga gitu. Akhirnya ya itu mulailah explore. Mungkin awalnya ya memang dari jiplak-jiplak aja gitu, kayak masih yang gambar yang ada kita jiplak terus digambar gitu, dan ya akhirnya lama-lama karena jiplak itu jadi mulai terbiasa gitu, dan ya dari situlah aku mulai menemukan hobi untuk menggambar itu sendiri. Oke, berarti awalnya emang lihat dari temen gitu, terus kayak pengen nyoba-nyoba gitu ya. Iya, Kayak ada betul. rasa penasarannya dulu nih, terus baru bisa nemu kayak aku punya interest di art gitu. Sebenarnya dulu aku juga hobi banget nonton baca komik gitu ya. Di situ kan biasanya komiknya aku lupa sih judulnya apa, pokoknya lumayan tebel gitu. Terus di belakangnya tuh biasanya ada kayak tutorial kayak gambar manga kayak gitu. Iya. Iya, itu aku dulu sempet tertarik kayak gambar kayak gitu, tapi ya habis tuh kayak cuma tertarik aja, habis itu ya udah kayak gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Nida ini kira-kira kalau misalnya mau mulai menggambar gitu biasanya inspirasinya dari mana sih? Atau mungkin Mbak Nida itu punya kayak ilustrator yang bisa jadi kayak panutan gitu loh dari style gambarnya mungkin, atau dari yang lain gitu? Oke, kalau untuk inspirasi sendiri sebenarnya aku awalnya kalau dari awal itu ya mulai dari anime. Jadi aku suka nonton anime dulu dan mulai dari situ aku gambar karakternya. Terus mungkin karena sekarang aku udah mulai lumayan lebih tahu dunia ilustrasi. Jadi ada beberapa ilustrator yang aku kagumi karyanya dan pengen aku bisa bikin sekeren itu. Tuh salah satunya ada Kak Dion. Dia ilustrator cover buku biasanya, tapi untuk pasarnya luar negeri, dan itu gambar-gambarnya bagus-bagus semua gitu. Sebenarnya banyak kalau dimension satu-satu nggak bisa, tapi mungkin yang paling utama Kak Dion sama Kak Wastana Haikal. Kalau Kak Wastana Haikal itu dia aku suka karakteristik gambarnya yang colorful gitu. Oke. Nah, kalau dari
menggambarnya sendiri, kalau Kak Nida biasanya pakai tool apa gitu? Misalnya emang terbiasa pakai digital kah, digital art atau manual juga? Kalau dulu manual, karena emang aku mulainya dari manual pakai pensil, sketch gitu. Tapi kalau sekarang lebih digital, cuma aku tetap masih harus butuh sketch kasar gitu. Jadi aku nge-sketch dulu secara tradisional, baru nanti istilahnya aku tracing, baru dibikin ke bentuk digital gitu. Oh wow, keren banget. Nah, kalau ilustrasi dari Kak Nida ini biasanya kan juga diupload di Instagram nih kalau aku lihat-lihat juga. Nah, itu biasanya itu pernah nggak sih kepikiran buat kayak menjual desain Kak Nida gitu? Oke, sebenarnya tuh awalnya aku cuma nganggep ini hobi. Kayak ya udah aku gambar aja gitu kalau lagi suntuk atau lagi bosen. Terus akhirnya tuh ada salah satu teman aku yang punya bisnis, dan dia tuh kayak nawarin kerjasama. Jadi dia punya bisnis buket gitu, istilahnya ya kayak untuk souvenir, gift dan lain-lain. Dan dia tuh kayak nawarin gitu, kamu nggak mau jual ini gambar kamu gitu, lumayan loh bisa ngasilin duit gitu kan. Di situ aku baru mikir, oh iya juga ya gitu. Jadi awal mula itu tuh aku mulai berpikir, oh ternyata hobi ini tuh juga bisa menghasilkan gitu loh. Itu juga karena dari saran dari teman gitu. Jadi nah itu baru mulai dari situ, akhirnya aku coba yaitu kerja sama dia, dan akhirnya ya mulai berani untuk buka commission istilahnya kalau di sini ya, commission sendiri gitu. Ih, keren banget. Masih dari sekedar hobi itu bisa jadi bukan sumber penghasilan juga sih, masih kayak iseng-iseng tapi ya bisa lumayan lah buat nambah jajan Betul, gitu ya betul istilahnya banget. itu kan keren banget ya. Nah, kalau misalnya boleh di-spill nih, kalau misalnya commission itu biasanya kalau Kak Nida itu open request kah? Atau misalnya Kak Nida itu udah gambar terus dijual gitu kah? Oke, kalau aku sendiri sih aku open request ya, karena aku juga kalau gambar dijual itu aku juga masih belum pede sebenarnya. Jadi aku lebih kayak ke yang request, misalnya mereka mau dibikin ilustrasi seperti ini gitu. Nah, baru aku bikin. Jadi itu tadi, kalau aku mikirnya kalau mungkin aku buat dulu lalu dijual tuh masih belum ada pasarnya gitu. Aku masih belum tahu mau menjual ke siapa atau menjualnya seperti apa gitu. Tapi kalau open request kan berarti orang itu yang sudah percaya dengan aku gitu dan dibuat. Nah, jadi aku lebih ke yang open request untuk sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin kedepannya aku bisa bikin toko sendiri yang yaitu tadi menjual karyaku gitu, yang sudah ada terus aku jual. Wih, nah biasanya kalau misalnya range harga sendiri tuh biasanya emang dilihat dari tingkat kesulitan kah atau emang dari seberapa banyak elemennya mungkin? Itu biasanya range harganya dari berapa sampai berapa nih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau untuk range harga ilustrasi itu cukup tinggi ya, terutama kalau aku sendiri kan aku mainnya di Twitter ya, dan itu teman-teman Twitterku tuh banyaknya yang memang sudah cukup expert. Nah itu range-nya cukup tinggi, pasti di antara minimal 100.000 bahkan untuk cuma ukuran kepala aja biasanya. Tapi karena mungkin aku masih nganggap aku level tengah tuh biasanya Middle, intermediate ya. Intermediate gitu. Nah aku masih di situ, jadi mungkin aku range harganya sekarang sih masih di sekitar 50 sampai 100.000. Nah itu juga tadi tergantung dari kesulitan sama kebanyakan elemennya, jumlah elemennya yang harus digambar, kurang lebih kayak gitu. Oke. Mungkin biasanya kalau Mbak Nida ini emang ngejualnya itu emang hanya dari Twitter kah, atau mungkin ada e-commerce yang bisa Mbak jual gitu? Kalau sejauh ini sih aku masih lewat pribadi, sosial media pribadi aja gitu ya, Twitter, Instagram, atau mungkin kenalannya temanku, atau ya gitu, cuma masih sekedar dari relasi-relasi terdekat aja gitu, belum meluas. Sebenarnya kalau menurutku juga harga segitu juga emang udah cukup worth it gitu ya, karena sesuatu yang digambar aja itu tuh bukan suatu hal yang mudah kayak gitu ya. Banget. Boleh nih kalau mau dipromosiin juga nih Kak, kalau misalnya mau membeli ilustrasi gitu. Kalau ilustrasinya beli di mana kalau bisa tempatnya Mbak Nida? Oh ya, oke. Kalau teman-teman mungkin berminat untuk custom ilustrasi sama aku bisa desain logo, cover buku, atau ilustrasi buat kado wisuda, kado pernikahan, atau mungkin bikin undangan yang ada ilustrasinya, bisa banget. Teman-teman bisa hubungi aku aja di Instagram @nida_3.pdf. Itu aja. Nanti pokoknya kita ngomonginnya di situ aja untuk spill harganya dan lain-lainnya. Oke, ditunggu nih Man. Nanti buat teman-teman Safelita nih ya kayak butuh banget buat kayak
ilustrasi gitu, mungkin untuk kenang-kenangan atau mungkin buat hadiah buat temennya kayak gitu, bisa nih nanti hubungin sosial medianya Kak Nida kayak gitu. Alright, nanti udah ya mungkin promosinya mungkin kita lanjut gitu ya. Oke, nah dari tadi cerita Kak Nida ini menarik banget ya, dari mungkin pengalaman Kak Nida yang udah mulai menggambar interest di art itu dari istilahnya bukan kecil-kecil amat ya, maksudnya ya udah dari dini gitu ya, udah tahu tentang seni, terus juga udah mulai coba iseng-iseng buat menggambar, sampai akhirnya juga dari hobi ini tuh ternyata bisa bermanfaat juga gitu loh buat kehidupannya Mbak Nida. Nah, di sini kan juga mungkin banyak ya teman-teman Safelita juga yang mungkin bingung ya nemu hobinya sendiri gitu. Apakah ini hanya hobi atau hanya cuma kesukaan sementara gitu ya. Kadang kan cuma aku suka di bagian ini, tapi itu kayak ya udah gitu lah, nggak bisa mendalami itu lebih lanjut gitu. Nah, mungkin dari Kak Nida sendiri ada kayak mungkin kata-kata motivasi atau mungkin kayak kiat-kiat gimana sih cara Mbak Nida itu mengembangkan hobi ini itu cuma nggak cuma sekedar untuk kesukaan sendiri aja gitu, tapi juga bisa bermanfaat gitu loh di kehidupan Mbak Nida. Kalau dari aku sih mungkin sarannya buat teman-teman yang ngerasa belum nemuin hobi atau passionnya itu adalah explore ya, bener-bener kayak mencari tahu, coba segala hal, apalagi kita masih muda ya hitungannya, jadi kayak masih banyak waktu untuk kita bisa coba trial and error gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya ngerasa belum cocok di sini, ya coba yang lain gitu, atau ngerasa udah cocok tapi merasa kurang, coba dalamin lagi, karena menurut aku kunci untuk ya menemukan sesuatu yang kita suka itu ya itu dari explore itu tadi. Dan konsisten, itu dia, konsisten itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak konsisten ya nanti ujung-ujungnya ya pasti akhirnya lewat juga kayak gitu, nggak jadi juga gitu. Jadi ya itu tadi, explore dan konsisten kalau dari aku. Oke, bener ya teman-teman. Jadi yang penting konsisten dan juga jangan mudah nyerah gitu. Jadi Ya. kayak ini gagal terus udah deh moving ke mungkin kesukaan yang lain kayak gitu ya. Jadi yang paling penting konsisten dan juga banyak explore, dan juga tadi ya jangan mudah nyerah kayak Betul gitu. banget. Oke, mungkin itu saja yang tentang episode kali ini. Semoga di podcast kali ini juga bisa jadi apa ya, istilahnya dapat membangun semangat teman-teman juga mungkin ya untuk mencari hobinya. Tidak hanya mungkin siapa tahu hobi yang selama ini teman-teman dalami gitu ya bisa jadi sumber cuan mungkin, atau jadi sumber manfaat juga buat kehidupan teman-teman kayak gitu. Oke, thank you so much. Thank you so much for Sobat Safelita yang udah nontonin podcast ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen untuk akun YouTube Safel UNI Official ini. Dan jangan lupa untuk menantikan podcast-podcast Safel SOS dan juga Monologika di episode selanjutnya. Thank you so much and bye-bye.